juga ketidakadilan yang kemudian secara ekonomi dirasakan oleh pulau-pulau terluar di Indonesia begitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk ke konflik yang sudah mulai menghangat. Prof, kalau untuk pihak Indonesia, konflik yang ada di Laut Cina Selatan itu sudah masuk tahap krisis atau tidak? Untuk Indonesia ya? Ya, menurut saya sudah tahap krisis. Jadi gini, di Laut Cina Selatan itu ada 3 masalah besar. Pertama adalah masalah kedaulatan terhadap pulau-pulau yang disebut sebagai Paracel, Spratly gitu ya. Itu antara Filipina dengan Cina, Vietnam dengan Cina, Malaysia dengan Cina, Brunei dengan Cina, itu ada. Dan kita selalu mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara bukan pengklaim, non-claimant countries. Itu pertama. Lalu yang kedua, ada isu tentang freedom of navigation. Karena apa? Di situ merupakan jalur laut untuk perdagangan antar negara. Nah, di sini ada kepentingan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan. Mereka kalau misalnya ini sampai didominasi dan tidak ada freedom of navigation oleh pemerintah Cina, ini bisa membahayakan perdagangan antar negara. Nah, baru yang ketiga, ini yang kita bilang kita punya krisis. Kenapa? Karena ternyata Cina tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka menganggap bahwa mereka punya traditional fishing ground. Oke, yang tadi Nine Dash Line itu yang ya? berdasarkan Nine Dash Line ini. Nah, sementara kita kan punya ZEE. Nah, ternyata pemerintah Cina mendorong para nelayannya untuk silahkan kamu mengambil ikan di wilayah ini. Karena ini wilayah negara kita, Negara kita. mereka begitu Nah, kan? yang tadi terus Pak Arief sampaikan, sementara Indonesia kita nggak punya kapasitas katakanlah yang kuat gitu, maka Presiden Jokowi mengatakan silakan nelayan-nelayan dari Pantura dari mana untuk memancing di sana. Karena apa? Nelayan-nelayan Riau di Natuna itu kurang gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan kemudian angkatan laut kita, Bakamla kita atau KKP kita cuman menghalau dari kapal-kapal Cina tidak dimanfaatkan oleh kita gitu. Baik, kita dialognya kita hold